Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita memasuki hari yang ke-27 nggih. 27 Ramadan. Alhamdulillah tanpa halangan suatu apapun. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita niati, yang sudah menjadi kewajiban kita di dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya sudah insyaallah rutin ke sini ya. Sudah dalam waktu sebulan ini kita sudah banyak mempelajari tentang segala macam yang urusannya ibadah. Ibadah kepada Allah, bagaimana caranya, bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu semuanya insyaallah sedikit demi sedikit sudah kami sampaikan untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Agama ini adalah sesuatu yang sangat luas. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jemaah rahimakumullah, apa makna daripada Allah menyampaikan kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara sempurna? Artinya bahwasanya kita janganlah beragama Islam hanya ketika berada di masjid saja. Janganlah beragama Islam ketika kita lagi ngaji tok. Akan tetapi kita harus menempatkan sendi-sendi agama kita ini dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita laksanakan adalah mencerminkan ana muslim. Saya seorang muslim. Saya seorang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Kita sudah mempelajari cara beribadah kepada Allah. Ya, kalau hanya agama Islam, kalau hanya terkait urusan sholat, terkait urusan puasa, terkait urusan zakat dan haji, sudah selesai. Gini mboten? Gampang. Nggih? Gini mboten gampang, Bok? Rampung ngajine, rampung paripurna. Ya panjenengan sholat ya sudah ngerti ya, sholat dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Puasa ya seperti ini. Zakat ya seperti itu. Ya akan tapi kenapa Allah masih memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah? Panjenengan kita lihat contoh dari Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam selama hidupnya. Beliau mengajarkan agama Islam ini kepada para sahabatnya untuk menjadi untuk menjadi individu muslim yang kafah, yang benar-benar mewakili bahwa dia adalah boleh atau bisa dibanggakan sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi masih menjalankan dosa-dosa dan maksiat. Berapa banyak orang yang salat tapi melakukan kemaksiatan. Berapa banyak kaum muslimin tapi melakukan kejahatan-kejahatan. Ini menandakan bahwasanya Islamnya belum sempurna. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kita akan mulai sedikit ya di masjid ini khususnya. Kalau di masjid yang lain sudah lama, okay? Kita akan mulai berbicara tentang akidah, okay? Karena ini merupakan dasar daripada agama ini. Akidah gue secara arti itu adalah keyakinan, okay? Keyakinan yang menjadi dasar bagi apakah ibadah itu benar atau salah, itu berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita memohon kepada Allah dengan keyakinan yang salah, maka tidak akan bermanfaat ibadah kita. Kalau kita sholat dengan keyakinan yang salah, maka sholatnya tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat. Ini yang harus kita sedikit demi sedikit mempelajarinya atau memantapkannya dalam hati kita. Karena memang seperti itu, agama ini harus kita pahami secara alon-alon. Bahasa Cikadune step by step. Bahasa Cikadu ya. Selangkah demi selangkah. Ya semending-semending. Eta. Agar supaya masuk mipil dalam hati kita. Agar supaya kita bisa mengenal agama kita dengan lebih sempurna. Ini. Makanya kami insya Allah akan mulai memperkenalkan ya kajian akidah. Kenapa demikian? Rasulullah SAW selama kurang lebih 13 tahun semenjak beliau diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul. Beliau diutus menjadi seorang Rasul ketika berumur berapa tahun? Ini yang masih anak-anak. Anak-anak nggih? Ada yang bisa menjawab? Iya 40 tahun. Anak-anak ya tadi yang jawab ya. Iya, iya anak-anak malah gede orang apa? Iya. Ketika berumur 40 tahun dan beliau meninggal pada umur berapa tahun? 63 tahun. Berarti beliau berdakwah itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini makanya sangat lama beliau di Mekah. Beliau kebanyakan secara umum beliau mengajarkan terkait akidah, akidah, membangun fondasi kepercayaan, keimanan kaum muslimin agar kuat. Ketika fondasinya kuat, dia akan diperintah apa saja akan sami'na wa ata'na. Berbeda kalau fondasinya lemah. Seorang yang tidak mengimani, contoh, seorang yang tidak mengimani Rasulullah sebagaimana semestinya, maka dia tidak akan bisa untuk mengikuti Rasulullah secara 100%. Contoh yang paling mudah, ini tanggal 27 nggih. Insyaallah pemerintah mengadakan sidang isbat itu hari Kamis nggih? Ya. Rasulullah bersabda,
sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma fa akmilul ngiddata salasin. Itu demikian. Ketika menentukan Ramadan maupun Syawal, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah atau melakukan Idul Fitri karena melihat hilal. Ketika bulan memasuki tanggal 29, lihatlah. Ketika hilal tanggal 1 terlihat, maka besoknya adalah 1 Syawal atau 1 Ramadan. Ketika tidak terlihat, fa'akmilul ngiddata salasin. Genapkanlah bilangan menjadi 30 hari. Itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang mengimani itu adalah sabda Rasulullah, tidak mungkin dia punya pilihan lain, tidak mungkin ke lain hati. Itu pasti dia sami'na wa ata'na, apapun resikonya. Ini akan tetapi ada sebagian manusia yang mereka memilih jalan, memilih jalan tidak seperti itu. Ini artinya dia keimanannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum hak, belum yang sebenar-benarnya. Ini maknanya. Ini contoh yang mudah. Ada lagi misalnya, seorang yang mengenal Allah dengan benar, itu pasti yakin bahwa Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan kilat, Allah yang menurunkan angin, Allah yang mengatur itu semuanya. Kalau ada orang masih percaya bahwa jere ana sing bisa nerang, nerangnya apa? Menjadi pawang hujan ya. Pawang hujan bisa nahan hujan atau bisa menurunkan hujan gimana? Ini artinya dia belum mengetahui Allah itu seperti apa. Belum akidahnya belum benar. Ini contoh-contoh yang paling mudah. Ada lagi. Ya, kalau misalnya ada kita atau mungkin panjenengan, mungkin saya juga pernah mengalaminya zaman saya kecil. Ya, ketika ada orang meninggal dunia. Itu dulu kepercayaan kita, angger urung pitung dina kiye balik ngumah tiliki sing urip. Gina betul. Itu karena akidahnya memang seperti itu, kita dijejeli seperti itu, maka kita takut ketika ada orang meninggal dunia. Iya, itu juga sih karena kita dijeli, artinya diajari akidah yang namanya akidah itu seperti itu. Kita mempunyai pemikiran bahwasanya ini ya kalau metu mengko arep keton kayak lagi jalan apalagi ngapa nggih. Akhirnya timbul bermacam-macam persepsi di masyarakat. Apa maning jare angger sing mati lagi meteng nggih. Oh, ya mau dadi kunti sing apa gegerek poloh padahal ora tau sing weruh nang TV anane nggih. Itu hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita bersihkan hal-hal seperti ini dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar, dengan ilmu yang benar. Untuk bisa mengikis itu semuanya adalah dengan ilmu, ya, dengan pemahaman. Karena orang yang tadi terkait arwah tadi. Orang itu ketika masuk ke alam kuburnya, semua orang yang mati itu masuk ke alam kubur. Alam kubur walaupun tidak dikubur, okay? Alam kubur itu nama lainnya adalah alam barzah, ya. Sedangkan kubur itu karena pada umumnya orang mati itu dikubur, makanya kadang-kadang disebut alam kubur. Barzah itu semacam dinding penghalang. Tidak mungkin orang yang sudah masuk ke alam barzah itu bisa nabrak penghalang. Gak mungkin. Kita juga manusia tidak mungkin roh bos. Ya, anak gerana wong tayang cerita tahu mlebu maring alam barzah ini lombong nggih. Jangan tidak boleh percaya hal-hal seperti ini. Ini Al-Qur'an yang menyatakan.
Ya, Al-Quran itu adalah kalamullah yang pasti benar. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Itu Allah menjamin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Ini karena pemikiran-pemikiran orang ini kadang-kadang seperti itu. Kita dijejali dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, yang tidak benar, yang tidak berdasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga yang terjadi seperti itu. Ya, zaman dulu kita masih ingat anggaran orang mati apa ya? Dure ke di prupuli kedelai dibakar apa ya? Ya. Ke selama hurung apa? Hurung tukul aja balik. Ya kepriwar balik wong digoreng. Gitu mboten? Kalau kita berpikir hari ini kan lucu. Tapi zaman dahulu, zaman kita belum mempunyai ilmunya, itu kita ya ngandel baik. Ya, kayak si onong baik. Ya, anak kedelai digoreng, dilebokna ya. Kalau kita orang balik, tidak mungkin balik orang dikayak kuinanana, tidak mungkin balik orang yang meninggal dunia. Orang yang mati nanti sudah punya alam sendiri. Yang namanya alam barzah. Itu alam barzah. Dan itu menjadi tujuan kita semuanya nanti. Sebagai seorang muslim dengan keimanan kita, kita meyakini bahwasanya kita akan mati. Panjenengan yakin arep mati? Yakin om mboten? Kalau yakin berapa apa mati iki? Kalaupun panjenengan tidak yakin ya nggak apa-apa, pasti mati aja. Karena kullun nafsin ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa ma kana li nafsin an tamut illa biidznillah kitaban muajjalan dalam ayat yang lain. Ya, tidaklah orang yang mati itu adalah semuanya atas izin Allah. Mau seperti apapun caranya, mau digantung diri kah, mau ketabrak bom lah, ketabrak bom, tabrak mobil. Ya kalau sekarang kan banyak ya, mau ketabrak bom, ketabrak rudal, ya itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya atas izin Allah. Kita muajjalah dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ini yang harus kita imani, yang namanya takdir. Ya, ketentuan dari Allah Tabaraka wa Taala. Ini. Dan kita semuanya pasti akan mengalaminya. Seorang muslim harus sudah punya gambaran mengenai kehidupan dirinya setelah mati. Ini namanya akidah. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Agar apa? Agar kita bisa beribadah dengan cara benar, dengan cara sungguh-sungguh dan cara istiqomah. Kalau sudah tahu gambaran kehidupan yang akan kita hadapi, maka kita akan lebih bisa sabar, utamanya sabar. Karena ibadah itu butuh sabar. Segala macam ibadah itu butuh sabar. Jemaah rahimakumullah, kita sedikit akan membahas Muqaddimah netrok di sini. Muqaddimah itu pembukaan netrok. Ya, sebuah kitab kecil yang namanya dalam bahasa Indonesianya 3 landasan pokok. Ini kita akan membahas kitab akidah yang kecil yang menjadi pegangan bagi para talabul ilmi tingkat dasar kayak kita. Ya, kayak kita. Agar supaya kita bisa memahami. Agar kita hakikatnya kita beriman itu harusnya seperti apa? Ya. Secara umum, pondasi daripada 3 landasan pokok adalah sesuatu yang akan kita hadapi ketika kita berada di alam kubur. Kita akan ditanyai oleh Allah, oleh malaikat Allah 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?
Ini 3 landasan pokok yang harus dimiliki oleh seorang muslim dengan hak. Artinya kita harus memiliki 3 ilmu. Mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Karena kalau tidak mengenal ini ketiga-tiganya, maka kita tidak bisa menjawab. Ini ke zaman dahulu atau mungkin sampai hari ini. Ya, ketika ada orang mengkuburkan mayat, itu yang mengiringi dia biasanya ada yang masih sampai hari ini ngajari. Maring si mayat hai fulan kok ngor ketemu mungkar nakir anggar ditanya ti kertakon sapa Gusti Allahmu, jawaban Gusti Allah hai. Ini bener om betul niki. Tadi saya sampaikan sudah ada batas. Tidak mungkin dia bisa mendengar. Nggih? Wis mati diajari ngomong ketemu malaikat mungkar nakir ketakoni sapa man rabbuka, jawaban Allah misalnya. Atau ketika ditanya siapa nabimu, jawablah Muhammad. Apa agamamu? Jawablah agama Islam. Itu berlaku kalau kita masih sekarang ini saatnya kita mengajarkannya. Duduk, bukan nanti ketika kita sudah meninggal. Tidak berfaedah. Hari ini ketika kita masih sehat, masih pikirannya fresh, kita belajar, kita diajar untuk mengenal man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita jawab sekarang. Kita pelajari sekarang. Bukan nanti ketika mati. Karena ketika mati kita tidak membawa siapa-siapa. Kita menghadap Allah sendiri-sendiri. Jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Nabi SAW tentang perjalanan seorang yang meninggalkan dunia, yang meninggal dunia di alam barzakh. Beliau bersabda, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Ya, ketika berada di dalam kubur nun sewu ya. Ya, ilmu itu butuh keseriusan gitu. Kalau terlalu banyak gangguan nanti kita kadang-kadang nggak konsentrasi. Ya, nggak konsentrasi. Kita butuh keseriusan ya, monggo untuk mengkondisikan agar supaya semuanya bisa berjalan. Nun sewu nggih. Ya, kita lanjutkan. Bahwasanya ketika manusia memasuki alam barzakh, ya, alam barzakh itu yang dikuburkan jasad, sementara rohnya sudah berada di mana kira-kira? Di mana kira-kira? Iya, wallahu a'lam. Ulang langit, ulang bumi, ngendi. Itu ya. Itu yang jelas itu adalah berada di sebuah alam barzakh. Ketika jasad ini sudah dimasukkan ke dalam makbar, di dalam kuburnya, maka rohnya itu disatukan kembali ke dalam jasadnya. Ini akan kita alami, ya. Bukan siapa-siapa kita sedang berbicara masa depan kita. Ya, ini akan kita alami. Kemudian kata Nabi SAW, atahu malakani aswadani wa azraqani yuqalu di ahidima al munkar walil akhir nakid. Lalu datang 2 orang malaikat yang satunya hitam, yang mukanya atau bentuknya atau kulitnya lah. Di sini disebutkan hitam, kedua-duanya hitam dan biru. Ya, hitam dan biru. Satunya bernama Munkar, satunya bernama Nakir. Gitu. Ini dari sini coba kalau kita membayangkan kita berada di alam kubur, okay? Akan datang 2 orang malaikat, satunya ireng, sejine biru. Kira-kira petino mboten? Ini yang akan kita alami.
Ya akan kita, semua orang akan mengalaminya. Itu. Setelah itu dia berkata, ya, dalam hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayujlisanihi fayakulani lahu. Lalu didudukkan orang tersebut, mayat tersebut berserta jasanya didudukkan oleh malaikat mungkar nakir. Lalu ditanya, man rabbuka? Orang Islam, orang yang ketika hidupnya menjalankan syariat agama Allah, menjalankan perintah Allah dengan benar, ini syaratnya tadi, mengetahui Allah dengan benar, tidak mensekutukan Allah. Ketika ditanya man rabbuka fayaqul rabbi Allah. Akan tetapi ketika orang sewaktu di dunia, kalau selagi seperti ini bisa man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kalau dia dalam kehidupannya misalnya dia meminta kepada selain Allah, dia tidak akan mampu untuk menjawab Rabbi Allah. Di sana dibuat lupa oleh Allah. Sapa Gusala nyong ya, gemenyong jaluknya maring sapa. Orang maring Gusala tapi maring dukun misalnya. Orang ini tersebut tidak akan mampu menjawab. Dia hanya bisa mengucapkan orang tekan-tekan. Lalu apa yang terjadi? Dia akan dipukul oleh malaikat mungkar maupun nakir dengan yang namanya mirzabah. Mirzabah itu besi, ya, besi yang dimiliki oleh para penjamal. Dan dia akan berteriak sekencang-kencangnya. Seluruh makhluk itu mendengar kecuali manusia. Ini. Fayakulani lahu ma dinuka. Lalu dua orang malaikat tersebut berkata, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Ini juga berlaku kalau orang sewaktu hidupnya dia menjalankan syariat Islam, salat, puasa, bla 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 sampai yang 5 rukun. Angger wong sing ora tau salat, misalnya ditanya seperti ini kira-kira bisa jawab no mboten? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Makanya iman dalam kita itu dalam agama kita harus tiga unsur itu semuanya selaras. Ya, mulut, hati, perbuatan. Mengaku Islam itu dalam lisannya Islam, hatinya Islam, perbuatannya Islam. Itu seperti itu. Ya, aja KTP-nya Islam, kelakuannya orang Islam itu contoh. Itu berarti antara mulut dan hatinya tidak sama. Ini tidak akan mampu menjawab. Ya, tidak akan mampu menjawab. Kalau kaum muslimin yang ikhlas lillahi ta'ala, dia menjalankan seluruh syariat Islam, ketika ditanya malaikat munkar nakir, ya, madinuka dini Islam, dinil Islam, agamaku Islam, akan sangat mudah menjawabnya. Lalu malaikat tersebut bertanya lagi, mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Fayaqul, orang yang beriman, menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama berlaku bagi orang-orang yang memahami, mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada orang kok menolak hadis Rasulullah, menolak contoh dari Rasulullah, maka belum tentu bisa menjawab. Walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan amalan yang Islam, kalau dia tidak menjalankan atau mengingkari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, belum tentu dia bisa menjawab dengan lancar. Makanya penting bagi kita semuanya untuk mempelajari 3 landasan pokok ini. Ya, mengenal Allah, mengenal
nabinya, Nabi Muhammad maksudnya, ya, dan mengenal agama Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang itu mengucapkan amanna, saya beriman, di dalam lisannya, di dalam hatinya, di dalam perbuatannya, maka Allah akan mengokohkan perkataan tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Baik lagi esi urip apa wis mati, baik di musola ini walau atau nanti di alam kubur. Kita akan bisa menjawabnya. Itu maksudnya. Paham ya? Ya, itu seperti itu. Tapi kalau orang kafir, orang yang hati dan perkataannya berbeda, dengan perbuatannya berbeda, Allah tidak akan mengokohkan. Ketika ditanya man rabbuka madinuka wa man nabiyuka, dia akan tidak bisa menjawab. Planga plongo jawab. Ya, diganden, ya, digebuk oleh malaikat. Ini ujian pertama bagi seorang ketika kita menjalani kehidupan akhirat. Alam kubur atau alam barzah itu adalah alam pertama dari alam-alam akhirat. Dan masih sangat panjang perjalanan kehidupan kita. Kita kan hidup mengalami fase tidak ada, mati, hidup lagi. Ya. Artinya pertama kita berada di fase sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Ketika sudah 4 bulan berada di kandungan ibu, Allah baru masukkan arwah, ruh. Ya, sebelumnya arwahnya di mana? Wallahu a'lam, karena tidak tahu kita. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah juga menyinggung itu. Hal ataka 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkuran. Belumlah datang kepada manusia suatu waktu di mana kalian ini bukanlah menjadi sesuatu yang bisa disebut, yaitu tadi. Ya. Kamu panjenengan semuanya, kita semuanya dahulunya itu bukan apa-apa. Bukan sesuatu yang bisa disebut. Lalu Allah memasukkan ke dalam rahim ibu kita dari umur 4 bulan sampai proses 9 bulan, lalu keluar, ya, di dalam alam dunia. Lalu kita akan mati lagi di alam barzah. Lalu kita akan hidup kembali di alam akhirat. Makanya Allah berfirman dalam yang lain, dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir kepada Allah? Kamu dahulunya tidak ada, mati. Kemudian Allah menghidupkan kamu di dunia. Lalu Allah mematikan kamu, masukkan kamu dalam alam barzah. Lalu menghidupkan kamu di dalam kehidupan akhirat nanti. Lalu kepada Allah lah kamu dikembalikan. Cuman dikembalikannya ada 2 pilihan. Ana sing nang sorga, ana sing nang neraka. Itu semuanya pilihan manusia. Ya, bukan paksaan Allah. Allah tidak zalim. Semuanya ini pilihan. Hidup ini pilihan. Arep maring sorga ya monggo, arep mlebung neraka nggih monggo. Itu. Allah tidak pernah memaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Jamaah rahimakumullah. Lalu dalam kitab tersebut penulisnya memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Lalu beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengarang kitab ini mengatakan, "I'lam rahimakallahu annahu yujibu alaina ta'allamu arba'a masail." Kata beliau, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk mempelajari, untuk mengilmui 4 masail. Ini wajib bagi setiap kaum muslimin, setiap manusia. Karena ini berhubungan dengan nasibnya sendiri. Berhubungan dengan nasibnya sendiri. Ya. Yang pertama kata beliau, al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, akan tetapi dengan catatan menggunakan dalil. Ya, menggunakan dalil, menggunakan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu rabbil alamin. Allah yang mentarbiyah alam-alam. Allah yang mengurusi seluruh alam-alam. Allah yang mengatur seluruh alam-alam. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut mengatur alam. Itu makna. Ya. Kalau ada orang percaya bahwasanya misalnya Laut Cilacap dikuasai oleh Nyi Blorong. Ini artinya dia belum mengetahui Allah, belum ma'rifatullah dengan benar. Masih mempercayainya, masih mempercayai hal-hal seperti itu. Ini. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha mencari, mengetahui dari Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana Allah memperkenalkan kepada kita. Bagaimana nanti Allah akan membalas kita atas perbuatan kita di dunia. Yang baik dibalas dengan kebaikan 10 lipat sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhingga. Kemarin sudah kita bahas. Ya, kalau kebaikan itu dibalas 10 sampai 700. Oke? Kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah. Allah akan membalas lebih lagi. Itu. Ini kemarin permasalahan seperti ini insyaallah hanya dengan ya, hanya perlu mengimaninya lebih dalam agar lebih termotivasi untuk beribadah. Lalu kata beliau, as-saniyah, yang kedua adalah al-amalu bihi, ya, beramal dengan dasar yang tadi. Beramal dengan dasar ketika kita sudah mengetahui siapa Allah, siapa Rasulullah, apa itu agama Islam, maka kita beramal dengan menggunakan dasar akidah tadi. Bukan beramal dengan dasar yang lain. Ya contoh, besok kita mau berlebaran. Ya kita beramal dengan dasar tadi, pengenalan Allah, pengenalan Rasulullah dan agama Islam. Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah adalah syariat bagi kita. Ketika Rasulullah menyatakan A, kita ikuti A. Makanya kita, ya, kalau panjenengan tanya saya untuk Idul Fitrinya, ya, saya akan mengikuti sidang isbat hasil pemerintah. Itu panjenengan mau ikut saya boleh, ya. Mau ikut yang lain juga silakan, tidak ada paksaan. Saya tidak rugi. Paham gak? Itu. Kalau saya seperti itu, tidak berdakwah ini tidak orang gelar pengikut. Ya, ya. Silakan yang mau, yang benar silakan diambil. Yang salah jangan diikuti. Itu seperti itu. Sehingga saya sering menyampaikan bahwasanya ini semuanya adalah ilmu. Panjenengan nanti akan ya nanti kan ada kemungkinan berbeda, nggih. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, kemungkinan berbeda. Dua-duanya besok di yaumul qiyamah akan ditanya. Kok ngapa melu Jumat badane? Gino apa mboten?
Kau kapan melu satu badani? Harus dijawab dengan ilmu. Ini. Ya, kalau jawabannya nyong ta melu fulan, nyong ta melu organisasi fulan, apakah akan dibenarkan? Lah. Harusnya kita jawab, ini saya mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu seperti itu jawabannya. Ini yang harus kita fahami. Makanya kita setelah tahu ilmunya, maka kita beramal berdasarkan ilmu tersebut. Ya, yang pertama ilmu, yang kedua amal. Jadi berilmu dulu baru beramal. Aja beramal orang nganggo. Iya, ngersolat orang nganggo ilmu bagaimana? Salat subuh telung rakaat ya bisa ya. Eta ini makanya ilmu disit tembe amal. Tapi ya kita sih bukan tidak saklek. Artinya dahulu juga kita ngamal disit tembe ilmu gitu. Gini betul? Ya karena kita menyontoh amal dari orang-orang tua kita. Sementing melu kon kayak kia, nggih. Kon sidakep ya sidakep. Gini betul? Padahal orang ngerti maksudnya. Ya, kita membaca Al-Fatihah juga orang ngerti maksudnya. Kon melu-melu tok. Tapi tidak apa. Ya, lama-kelamaan ketika dewasa kita cari ilmunya. Ya. Makanya kita tahu kenapa sholat itu harus takbir, kenapa sholat itu harus membaca iftitah, kenapa sholat itu harus membaca Al-Fatihah, bagaimana arti Al-Fatihah, bagaimana arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bagaimana arti ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kepada Allah jalan yang lurus sehari tidak kurang dari 17 kali. Janjiannya kayak ngapa dalan sing lurus kue? Ini harus dicari dengan ilmu. Makanya kita beramal dengan berdasarkan ilmu. Lalu berikutnya yang ketiga adalah da'watu ilaih. Kita harus mendakwahkan. Harus menyampaikan yang kita sudah pahami berdasarkan ilmu dan amal tadi. Kita harus sampaikan. Minimal kepada orang-orang terdekat kita. Minimal kepada keluarga. Ya dakwah ini bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas Nabi Muhammad SAW, bukan hanya tugas ulama. Itu ada tugas kaum muslimin. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Islam ini, kamu ini sebaik-baik umat kata Allah. Sebaik-baik umat. Selagi kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau kaum muslimin sudah tidak ada yang menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang mungkar, maka dirubah menjadi kaum yang hina. Bukan lagi umat terbaik. Makanya wajib bagi kita untuk mendakwahkan, terutama kepada istri kita, istri kepada suaminya, ya, kepada anak-anak. Setelah itu merembet kepada keluarga dekat yang lain. Syukur bisa kepada lingkungannya tempat kita berada. Syukur bisa menjadi ulama yang gede. Tapi ini semuanya adalah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Itu yang jelas harus kita mendakwahkan. Gitu. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah apa? Sabar. Ya, sabar. Segalanya membutuhkan proses. Yang namanya ibadah ini butuh sabar. Anggora sabar bubar nggih. Ya Pak, kita alhamdulillah dari mulai kecil maca Al-Fatihah berarti seping beda. Sudah berapa kali panjenengan? Alhamdulillah durung bosan nggih. Ini kesabaran, butuh kesabaran. Ya, kita mendidik anak kita dari mulai kecil harus pula dengan kesabaran. Ya, membangunkan anak kita yang ya namanya anak-anak nih, dibangunkan tidak cukup 1, 2, 3 kali. Ya, bahkan sampai gede pun masih sama seperti itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran yang luar biasa. Untuk berdakwah butuh kesabaran, untuk belajar butuh kesabaran. Ya panjenengan mungkin yang mengenal saya dari muda, ya berapa tahun saya baru bisa diterima di masyarakat.
Barangkali seperti itu. Ini semuanya butuh proses, butuh pelajaran, butuh kesabaran, butuh istiqomah. Ini sebuah pelajaran yang harus kita maknai bersama. Jamaah rahimakumullah. Sampai di sini dulu nggih. Ini karena Ramadan berarti terakhir nggih. Nanti jalan lagi di bulan Syawal napa prai? Jalan nggih. Tapi mungkin pekan ketiga nggih kita istirahat dua pekan lah. Insyaallah pekan ketiga bulan Syawal kita mulai kajiannya rutin seperti biasa sehabis maghrib nggih. Insyaallah ya asal kita semuanya sehat dan cuacanya mendukung nggih. Kalau udan ya mandana angel nyong. Nggih. Begitu nggih. Nggih, kita untuk rekan panitia nanti malam ada kumpulan nggih. RT Nais ngomongnya burung. Yang biasa menjadi panitia zakatul fitrah nanti malam habis raweh kumpul di masjid kami di Cikadong ya. Nanti sampaikan bak ada yang lupa. Itu saja kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.